Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini tanggal 10 Mei 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan memulai saat teduh. Adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Bapa, ku datang padamu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami anak-anakmu melaksanakan kebaktian sekolah minggu. Walaupun kebaktian sekolah minggu kami secara online,
tapi kami mengucap syukur bahwa kami masih dapat diberikan kesempatan untuk berkebaktian. Terima kasih Bapa, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam kebaktian pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kasih Yesus begitu indah. Karena kasih Yesus begitu indah kepada kita, begitu juga kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, sekarang adik-adik, kita mau nyanyi dulu nih. Tapi kakak nggak sendirian. Kakak akan panggil kakak guru sekolah minggu ya. Kakak Gita, sini yuk. Ya, kenapa Kak Isna? Nah, Kakak Gita, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ya. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah. apa kabar? Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan ya. Kita akan memberikan 2 persembahan. Sambil kita memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita.
kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini. Semoga menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan-Mu di gereja-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Nah, adik-adik sudah dipersiapkan Alkitabnya? Kalau adik-adik nggak ada, adik-adik bisa minjem dulu Alkitabnya kepada orang tua ya. Sudah? Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan membaca Alkitab ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sebentar kami akan membaca Alkitab. Berkati dan sertai kami dalam pembacaan Alkitab hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sudah ketemu? Kakak ulang sekali lagi ya. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Nah, adik-adik, kita akan membacanya dengan bergantian ya. Kakak akan membaca ayat yang ganjil, kemudian adik-adik membaca ayat yang genap. Kakak yang ganjil ayat 31, 33, dan 35. Adik-adik baca yang genap ayat 32 dan 34 ya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula ia mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Salam anak-anak sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah, walaupun kita beribadah di rumah ya. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan apa yang akan kita pelajari? Judulnya adalah perintah baru. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu hari sudah malam. Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya setelah mereka makan malam. Pada waktu mereka bercakap-cakap, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi saja aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku akan pergi ke tempat yang kamu tidak mungkin ikut dengan aku. Dan aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai murid Tuhan harus mendengarkan perintah itu dan melaksanakannya. Apa perintah Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya? Tuh, kita harus saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Betul Tuhan mengasihi kita. Kok bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita dengan cara memberikan kasih itu kepada orang tua kita. Contohnya kepada mama dan papa yang sayang kepada kalian, kepada adik-adik kalian. Itu adalah salah satu contoh Tuhan mengasihi kita. Bisa juga Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kakak kalian, kepada nenek kalian, kepada kakek kalian, atau siapa saja orang yang ada di sekitar kalian yang mengasihi kamu. Itu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Tapi ingat ya anak-anak, Tuhan berpesan kepada kita kalau kita saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Bagaimana sih caranya kita mengasihi? Baik, kalau anak-anak yang masih kecil, yang belum sekolah, gimana caranya mengasihi orang yang ada di sekitar kita? Ya, kalian pertama harus mengasihi orang tua kalian. Gimana contohnya mengasihi orang tua kalian? Pertama, kamu harus mendengarkan perintah-perintahnya. Kamu harus mentaati apa yang dipesankannya. Tidak boleh membantah atau bersungut-sungut. Itu adalah salah satu cara untuk mengasihi orang lain. Ada lagi yang lainnya contohnya? Ya, contohnya kamu saling mengasihi dengan kakakmu, dengan adikmu. Kamu yang memberikan kasih kepada kakakmu, kepada adikmu. Itu adalah salah satu cara untuk mengasihi orang lain. Ya, terus apalagi cara untuk mengasihi orang lain? Kita bisa juga mengasihi orang lain dengan cara menolong orang lain. Contohnya, yang sudah besar nih, bisa menolong ayah, menolong ibu, menolong kakak, atau menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan kita. Contohnya bagaimana kalau kita menolong orang lain? Contohnya, kalau di rumah bisa bantu apa pekerjaan orang tua kalian di dalam rumah, bisa mencuci piring bagi anak perempuan, bisa menyapu rumah buat anak laki-laki, atau apa saja, merapikan tempat tidur sendiri, atau membereskan mainan-mainan yang berantakan yang baru saja kalian pakai. Nah, itu adalah cara mengasihi orang lain juga. Oke, anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan, apalagi cara menolong yang bisa kita lakukan? Contohnya, bisakah menolong orang lain itu selain keluarga kita bisa juga menolong teman kita. Contohnya, kalau kita menolong teman kita, jangan memberikan contekan, sebab contekan itu bukan yang menolong, tapi menjerumuskan teman kalian untuk berbuat yang tidak baik, tidak jujur, dan membuat temanmu menjadi malas karena mengharapkan contekan dari kita. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana cara menolong teman yang baik?
Kita bisa belajar berkelompok, bisa berdiskusi, bisa saling membantu dengan yang lain, bertanya jawab. Dan kalau memang kita tidak bisa, kita bisa bertanya kepada guru-guru kalian. Nah, walaupun semua yang kalian lakukan ini hanya melalui HP ya, karena pada saat sekarang kita sedang harus tinggal di rumah semua kan, semuanya. Oke, tidak apa-apa, melalui HP juga kalian bisa minta izin kepada orang tua kalian untuk belajar bersama-sama dengan teman kalian. Baiklah, anak-anak yang dikasih Tuhan, banyak cara untuk dapat mengasihi orang lain, dan itu kita lakukan dengan sukacita dan dengan ikhlas. Nah, coba ibu tanya pada kalian semuanya, kalau kalian dikasihi, kalau kalian diberi sayang, disayangi, kamu senang nggak? Ya, pasti kamu senang, pasti kamu bahagia, dan kamu merasa diperhatikan oleh orang lain. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita semua untuk saling mengasihi. Indah bukan? Mengasihi itu? Ya, sebab mengasihi itu akan menimbulkan rasa tenang, akan menimbulkan rasa sukacita, akan menimbulkan rasa damai, sehingga kita semuanya merasa senang dan bersukacita. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita semua lakukan. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, sekali lagi perintah Tuhan kepada kita pada hari ini adalah untuk saling mengasihi. Oke? Mari kita lakukan, mengasihi orang lain dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas atau perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Salam, selamat pagi, Tuhan berkati. Adik-adik yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih
kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ingat pesan kakak seperti minggu kemarin ya, bahwa adik-adik harus tetap berada di rumah. Dan apabila adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan sering-sering mencuci tangan ya. Tapi pesan kakak adalah kita harus selalu berada di rumah ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami. Sertai kami Tuhan di aktivitas kami yang selanjutnya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas hari-hari yang sudah kami lewati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.